Berikutnya adalah turbin impuls Curtis. Kalau turbin de Laval itu hanya ada satu nozzle, kemudian satu baris sudu. Sedangkan pada turbin impuls Curtis ini sering juga dinamakan dengan turbin impuls bertahap. Ada beberapa baris sudu di dalam turbin ini. Kemudian ada baris sudu gerak dan ada baris sudu tetap. Kalau digambarkan dalam bentuk skema adalah seperti ini. Nah, ini nozzle konvergen divergen. Uap akan masuk ke nozzle konvergen divergen terlebih dahulu. Kemudian di sini uap akan dinaikkan kecepatannya. Kecepatan akan naik. Energi tekanan itu akan diubah menjadi energi kinetik. Kemudian uap akan masuk ke sudu gerak. Di dalam sudu gerak, energi kinetik akan diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran rotor. Kemudian setelah melewati sudu gerak, uap akan masuk ke sudu tetap atau sudu pengarah. Di sini fungsi sudu tetap atau sudu pengarah itu hanya untuk mengarahkan aliran saja. Jadi tujuannya adalah supaya ketika uap itu masuk ke sudu jalan, arahnya itu akan sama. Arahnya akan sama dengan di bagian depan. Kemudian di sini uap juga akan lebih terarah ketika masuk ke sudu gerak. Jadi uap masuk ke sudu pengarah, kemudian masuk lagi ke sudu gerak. Kalau dilihat diagram tekanannya ketika melewati sudu maupun nozzle ini, masuk ke nozzle tekanan akan turun karena diubah menjadi energi kinetik berupa kecepatan. Kemudian masuk ke sudu gerak, ini tekanannya masih tetap karena di sini luas penampangnya masih sama. Jadi selama ini luas penampangnya sama, maka tidak akan terjadi perubahan tekanan. Tekanannya konstan sampai dengan ketika keluar dari sudu gerak. Kemudian perubahan kecepatan absolut. Masuk ke nozzle, kecepatan akan naik. Kemudian masuk ke sudu gerak, di sini kecepatan akan turun karena energi kinetik diubah menjadi energi mekanik. Di sudu pengarah, kecepatan masih konstan. Kemudian masuk ke sudu gerak lagi, di sini kecepatan akan turun lagi karena diubah menjadi energi mekanik. Nah, kelemahan dari turbin impuls Curtis ini, ketika keluar, kecepatannya ini masih cukup tinggi. Kecepatannya masih cukup tinggi. Sehingga ada gesekan yang berupa kerugian aliran. Seperti kita tahu, kerugian gesekan atau pressure drop itu sebanding dengan kuadrat kecepatan. Kerugian gesekan itu sebanding dengan kuadrat kecepatan. Ketika kecepatan itu tinggi, maka kemudian kerugian gesekan juga akan semakin tinggi. Kemudian kelemahan dari turbin de Laval dan Curtis diatasi oleh turbin Rattau. Kalau pada turbin Curtis itu nozzle-nya hanya satu, ada di bagian depan. Kalau pada turbin Rattau, ini nozzle-nya ada beberapa. Dalam satu baris itu terdiri dari satu pasang nozzle dan sudu gerak. Nah, ini nozzle konvergen divergen, kemudian sudu gerak, nozzle konvergen divergen lagi, kemudian sudu gerak lagi. Perubahan tekanannya ketika masuk ke nozzle, energi tekanan diubah menjadi energi kinetik, tekanan turun, kemudian di sini tekanan tetap, melewati nozzle lagi, tekanan akan turun lagi, kemudian melewati sudu gerak lagi, tekanan tetap. Kemudian perubahan kecepatannya. Kecepatan absolut ketika melewati nozzle, kecepatan akan naik. Kemudian melewati sudu gerak, kecepatan turun, diubah menjadi energi mekanik. Kemudian melewati nozzle, kecepatan naik lagi. Kemudian melewati sudu gerak, kecepatan ini akan turun. Kalau digambarkan secara real, susunan sudu dan nozzle-nya itu adalah seperti ini.
Nozzle konvergen divergen, besar, mengecil, kemudian di sini membesar lagi. Ini adalah nozzle konvergen divergen. Itu adalah celah yang dibentuk antara sudu tetap. Ini nozzle-nya. Kemudian ini sudu geraknya, nozzle, sudu gerak, kemudian ini nozzle lagi, sudu gerak lagi, kemudian nozzle lagi, sudu gerak lagi, dan seterusnya. Sampai kemudian tekanan itu turun. Kelebihannya adalah kecepatan sudunya rendah, kemudian kecepatan uap juga rendah, sehingga gesekan kecil. Kalau gesekan kecil berarti kerugian juga akan semakin kecil. Kemudian distribusi kerja itu merata untuk setiap bagiannya. Kelemahannya adalah karena setiap satu baris sudu gerak itu didahului oleh nozzle-nya menjadi banyak, sehingga penurunan tekanan itu terus-menerus terjadi pada setiap bagian, pada setiap baris sudu, sehingga risiko kebocoran uap juga lebih besar. Kemudian untuk memperoleh efisiensi yang tinggi, turbin Ratau itu harus mempunyai tahapan banyak. Nozzle, sudu gerak itu jumlahnya banyak. Sehingga kemudian unit akan menjadi lebih mahal untuk investasi awalnya. Oleh karena itu, turbin Ratau biasanya ini dipakai untuk unit-unit yang besar, di mana kenaikan efisiensi itu cukup signifikan jika dibandingkan dengan biaya investasi awal pada saat pembelian turbin.